Shalom, jumpa kembali dengan Bapak Teguh Haryanto. Ada di pertemuan keempat, kompetensi dasar 2. Kita sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Di pertemuan 4 ini kita akan mendalami kembali tentang nilai itu. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk mempelajari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sertai kami ketika kami mempelajari tentang nilai Kristiani, agar menjadi bagian dari diri kami, bukan hanya sekedar pengetahuan. Tolonglah kami, Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan apa yang kami pahami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di pertemuan keempat ini kita menggunakan materi yang ada di dalam bab 5. Pelajari baik-baik, baca dengan teliti, lebih banyak bercerita tentang banyak hal terkait kasih dan kesetiaan. Kalian bisa membaca tentang kisah Hachiko. Siapa Hachiko? Lalu kalian juga akan mendalami Yakub dan Rahel. Di sini kalian bisa mendiskusikan dan mendalami tentang kasih dan kesetiaan. Nah, makna kasih dan kesetiaan dalam bentuk contoh-contoh yang dapat kita lihat, yang dapat kita baca dalam bentuk kesaksian banyak orang. Bapak akan memulai juga dengan meminta untuk merekam suaramu, membuat rekaman lagu yang Bapak tunjuk untuk dinyanyikan dari kesaksian hidup seseorang yang sangat indah tentang kasih dan kesetiaan. Demikianlah yang kita akan lakukan dalam pertemuan yang keempat PJJ kali ini.
Siapa pengarang lagu Setiamu Tuhanku Tiada Pertara? Lagu yang sangat indah ini ditulis oleh pendeta Silsong. Mempelajari tentang kisah penulis lagu ini melalui website, melalui buku, liturgi gereja, sangat memberikan inspirasi kepada kita. Bapak akan ambil cuplikan sedikit tentang keadaan dan pengalaman hidup pendeta Silsong. Dia menuliskan seperti ini. Penghasilanku tidak pernah besar karena kesehatanku yang buruk pada usia mudaku, yang akibatnya terus mengikuti aku sampai sekarang. Tapi aku tidak boleh gagal mencatat kesetiaan Allah yang memelihara perjanjian. Yang memelihara perjanjiannya dengan orang-orang percaya. Yang tidak pernah gagal. Dan bahwa ia telah menunjukkan berulang kali caranya yang luar biasa dalam memelihara hidupku, yang telah membuat aku sungguh amat bersyukur. Kalian bisa melihat dari tulisan Silsong ini. Orang mungkin bisa mengatakan bahwa keadaan Silsong itu sangat menderita. Kehidupannya tidak menyenangkan. Tetapi bagi Silsong sendiri, dia melihat betapa Tuhan memelihara kehidupannya di dalam saat-saat di mana Silsong mengalami keadaan yang sulit. Nah, itulah latar belakang dari ditulisnya lagu yang sangat indah ini. Setiamu Tuhanku tiada pertara. Dan berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu.
Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikianlah PJJ yang pertemuan keempat ini. Kalian dapat mempelajari secara mandiri, baca baik-baik materi di dalam buku mengenai nilai Kristiani, dan kalian juga dapat membaca tentang kisah Hachiko. Nah, cerita-cerita ini akan semakin mendalami pemahaman kamu tentang nilai Kristiani, kasih dan kesetiaan. Semoga apa yang kalian pelajari bisa menjadi nilai di dalam dirimu, dan
oleh karena Tuhan menyertai kita, kita dapat menjalankan nilai Kristiani itu di dalam menghadapi segala sesuatu dengan sikap kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur telah dapat menyelesaikan di pertemuan keempat ini. Pimpin kami untuk dapat mengikuti teladan yang telah ditunjukkan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dalam situasi COVID yang kami harus menjaga kesehatan. Dan kami berdoa untuk pertemuan yang terakhir di dekade keempat, dekade kedua, di pertemuan kelima mendatang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.